Pengumuman penting. Malam ini harap diperhatikan untuk pensiunan PNS. Bisa-bisa tidak dapat dana pensiun jika hal ini terjadi. Informasi ini disampaikan pada hari Rabu 24 April 2024. Tentunya ini akan berlaku panjang, tidak hanya di 24 April 2024. Harap diperhatikan, pensiunan PNS bisa tidak dapat dana pensiun jika hal-hal ini terjadi. Pensiunan PNS selalunya hidup dengan berkecukupan di masa-masa tua mereka. Hal ini karena pensiunan PNS sudah mendapatkan dana pensiun rutin yang ditransfer oleh pemerintah pada setiap bulannya. Selain itu, para pensiunan PNS juga masih akan mendapatkan beragam tunjangan. Tentu hal ini akan membuat para pensiunan semakin gembira dan sejahtera di masa tuanya. Sudah menjadi sebuah keharusan jika para pensiun harus mendapat perhatian dari pemerintah. Pasalnya, mereka selama ini bekerja mengabdi kepada negara. Tentu saja, segala tunjangan dan dana pensiun yang disalurkan setiap bulannya dianggap sepadan dengan apa yang mereka dahulu kerjakan. PNS merupakan sebuah profesi yang nampaknya paling stabil di antara beragam profesi yang lainnya. Karena itu, menjadi PNS juga jadi impian banyak orang. Beragam tunjangan yang pemerintah berikan kepada para pensiunan PNS di antaranya adalah sebagai berikut. THR pensiunan PNS, gaji 13 pensiunan PNS, tunjangan keluarga meliputi tunjangan suami istri dan anak, gaji pokok pensiunan PNS bulanan, dan yang terakhir, tambahan penghasilan. Namun, ketika seorang PNS pensiun, dia bisa saja tidak mendapatkan itu semua karena melakukan hal-hal berikut ini dalam masa tugasnya. Apa saja hal-hal yang membuat PNS tidak akan mendapatkan pensiunan PNS? Yang pertama adalah dipidana dengan pidana kurungan penjara dan lainnya. Kedua, tidak berkinerja. Ketiga, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila hingga Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, itulah sederet beberapa hal yang jika dilakukan seorang PNS, maka ia bisa tidak mendapat dana pensiun sama sekali. Demikian ada informasi terbaru terkait dengan pensiunan yang mulai mengantri mengular di Bank BRI. Nah, apakah yang terjadi? Ada beberapa pensiunan yang mengular di Bank BRI untuk penarikan dana. Berikut informasinya. Guyup Nurbian, salah satu agen BRI Link, sangat senang jika awal bulan telah tiba. Pasalnya, dia mendapat limpahan nasabah yang tidak tertampung di teller Bank BRI. Guyup Nurbian adalah nama agen BRI Link yang dijalankan bersama istrinya, Puji Setiana, sejak 2014. Lokasi agen BRI Link Guyup sangat strategis
yakni di depan Pasar Johar Baru dan di dekat Bank BRI Johar Baru. Biasanya, cerita Puji, nasabah Bank BRI yang membludak di awal bulan adalah mereka para lansia yang mengambil uang pensiunan. Antriannya cukup panjang, sehingga para satpam BRI mengalihkan ke agen BRI Link yang bisa melayani pengambilan pensiun. Saya diuntungkan dengan rekomendasi para satpam atau teller bank, ujar wanita 40 tahun itu. Dia menyatakan siap melayani para lansia yang datangan dari arah Bank BRI Johar Baru dan mengedukasi para pensiunan yang fungsinya sama seperti di teller bank. Puji juga terus mengedukasi para nasabah bahwa uang pensiun yang diterima jumlahnya pun sama, tidak akan berkurang atau bertambah. Menjadi agen BRI Link dilakoni Puji dan suami Guyup sejak 2014. Berawal dari meneruskan kios kecil milik adiknya di depan Pasar Johar Baru pada tahun 2010. Saat itu usaha adiknya gulung karpet dan meminta untuk meneruskan toko tersebut yang lokasinya sangat strategis. Waktu 2010 itu, suami saya kerja melaut. Pas pulang, adik saya minta meneruskan, daripada diambil orang lain kan sayang, cerita Puji. Mengabulkan permintaan adiknya, akhirnya Guyup mengundurkan diri dari perusahaannya dan memulai usaha counter handphone. Lalu pada tahun 2014, Puji kedatangan mesin misterius seperti Bank BRI. Waktu itu saya lagi pulang kampung, ada titipan di konter. Saya nggak tahu itu mesin apa, cara pakainya gimana, dan nggak pernah pesan juga, ujarnya. Seminggu setelah itu Puji mengembalikan ke Bank BRI. Seminggu kemudian, petugas BRI datang ke konter dan menjelaskan fungsi mesin misterius, yang kemudian diketahui adalah mesin pencatatan data elektronik. Sering disebut sebagai Electronic Data Capture atau EDC. Baru deh tuh dijelasin agen BRI Link penggunaan mesin EDC dan manfaatnya menjadi agen BRI Link, ceritanya. Ternyata setelah dijalani selama 10 tahun, menjadi agen BRI Link sangat banyak manfaatnya, terutama bagi ekonomi keluarga kecil Guyup dan Puji. Terkait hal itu, pimpinan cabang BRI KC Jakarta mengatakan, agen BRI Link di wilayahnya termasuk Johor Baru tumbuh cukup baik. Jumlah agen BRI Link di wilayah Otista telah mencapai 1.500-an agen. Melalui agen BRI Link, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan layanan yang sama seperti di unit kerja Bank BRI. Terdapat fitur utama yang dapat dilayani agen BRI Link, antara lain transfer ke sesama BRI, transfer BRI ke bank lain, transfer bank lain ke BRI, setor dan tarik tunai, bayar listrik, dan sebagainya. Jadi itulah informasi terkait pensiunan yang membludak di setiap awal bulan untuk melakukan pencairan atau pengambilan uang pensiun di agen BRI Link.